sebentar, kata dokter Retno katanya. Supaya yang paling aman tuh naik pesawat. Gimana caranya dok? Kan kebayang di pesawat itu kan ruangannya tertutup. Ada AC-nya, terusnya kan berarti kalau satu orang batuk, itu hirup sama-sama satu ruangan. Berjam-jam lagi. Dok dijelaskan dok, silahkan dok. Oke, jadi mungkin perkiraan orang atau yang dipahami oleh orang-orang atau orang awam adalah bahwa kalau kita naik pesawat AC-nya itu sama seperti AC kalau kita di rumah, di mall atau di perkantoran. Memang beda dok? Sebetulnya beda, sangat berbeda. Justru pesawat itu punya sistem sirkulasi udara sendiri yang namanya HEPA. Jadi HEPA itu mensirkulasikan udara baru dari luar, dihangatkan untuk kemudian baru masuk. Kemudian itu satu. Yang kedua, aliran udara dari di pesawat itu aman karena udaranya ke bawah. Jadi aliran udaranya ke bawah sehingga tidak atau lebih kecil resikonya untuk udaranya ke arah depan. Oh, jadi kalau misalnya langsung ke bawah. Kalau saya batuk, dia muternya akan ke bawah dulu, ke bawah, bukan kemudian ke sekitarnya. Ya, kemudian salah satunya lagi yang membuat risiko penularan di pesawat lebih kecil ada barrier antara bangku dengan bangku, kemudian juga sistem HEPA-nya itu sendiri, dan tentunya karena pesawat itu udaranya bersih dan beda dengan udara di. Tapi ini nggak terjadi di kereta ya dok ya, ini cuma di pesawat. Di pesawat karena hanya pesawat yang dilengkapi dengan sistem HEPA itu sendiri. Tuh gitu. Pemirsa, ternyata pesawat itu jauh lebih aman. Iya. Yang kepikiran bahwa di ruangan tertutup seperti itu beda nih cerita-ceritanya. Kalau ini apa dok maksudnya dok? Tapi kalau penerbangan itu kita sudah pasti kayak tadi Ari ya. Kalau nggak rapid mesti punya PCR loh dok. Iya betul. Dan itu berlaku cuma 14 hari 14 kan ya dok hari ya? Sekarang. Jadi sesuai perkembangan peraturan juga dari gugas COVID, jadi yang harus diperhatikan kalau kita mau terbang itu yang pertama adalah memastikan diri kita sehat, kemudian kita juga harus melakukan pemeriksaan rapid test, itu rapid testnya hasilnya itu bisa dipakai untuk 14 hari, yang kemudian berikutnya juga adalah segala sesuatunya itu semua sudah harus dilengkapi dokumennya sebelum kita berangkat. Kemudian untuk diverifikasi di bandara. Jadi kita harus memiliki spare waktu yang lebih jauh untuk melakukan verifikasi. Jadi kalau dulu barangkali cuma 1 jam sudah sampai, udah check in duluan barangkali ya, Siti check in. Sekarang nggak bisa nih pemirsa. Sekarang karena ada beberapa surat-surat yang kita mesti atur dulu nih. Paling sedikit berapa sih dok? 2 atau 3 jam dok? 2 sampai maksimal sih idealnya 3 jam. Karena kan justru untuk menghindari physical distancing itu sendiri harus dijarakin terus sehingga pada saat verifikasi dokumen akan lebih lama. Belum jarak tempuhnya berarti bisa berangkat tuh 4 jam sebelumnya gitu ya dok betul. Ya. Dok, apalagi yang akan diingatkan buat kita dok berhubungan dengan pesawat dok? Sama seperti prinsip di kendaraan umum yang lainnya, karena kan pesawat juga bagian dari transportasi. Yang pertama jangan lupa bawa masker sendiri, menggunakan masker sendiri, face shield silahkan dipakai. Kemudian selama berada di bandara kita juga harus menerapkan physical distancing itu sendiri. Kalau dulu kan kita duduk di ruang tunggu mau boarding ya sembarangan aja gitu duduk. Sekarang udah diatur juga dari pengelola bandara dan kita juga harus ya, dok, ya, ada silang-silangnya dan kita ya, juga harus mentepati itu karena sekali lagi kembali bahwa banyak sekali yang tidak bergejala, setiap orang berpotensi menularkan dan tertular. Oke. Yang paling bahaya dok, yang di bandara yang barangkali orang kadang-kadang tuh lupa apa dok biasanya? Yang paling bahaya mungkin adalah beberapa tempat di bandara itu kita sebut namanya hotspot karena itu tempat orang banyak berkumpul. Misalnya kalau di sini pertama kali datang tempat untuk verifikasi dokumen. Terus nanti mau on board masuknya juga biasanya berkerumun. Tapi kalau sekarang semua sudah diatur bahwa on board atau disembark atau turun dari pesawat nggak bisa lagi tuh begitu pesawat landing kan biasanya kita langsung berdiri gitu ngambil barang di atas. Sekarang terus kemudian kita berdiri sama-sama. Iya, gitu ya. Sekarang udah nggak bisa. Semua sudah diatur. Kemudian kalau kita mau ke toilet pun juga dulu kan kalau mau ke toilet sembarangan ya, ke toilet aja gitu ngumpul. Sekarang nggak, semua juga mengikuti arahan kalau mau ke toilet harus bergantian supaya nggak ketemu di lorong. Oh, gitu. Jadi ternyata karena memang belum pernah terbang lagi nih pemirsa ya semenjak pandemi ini, sebegitu repotnya ya dok ya? Karena memang kan penerbangan itu aturannya banyak yang harus comply atau adopt dari regulasi internasional. Jadi harus menepati itu mau nggak mau. Betul, ada slide lain dok? Oke, ada silakan. Bisa di ya.
ini juga sama yang tadi kita sudah sama-sama ngobrol bahwa selama di dalam pesawat kita mau tidak mau atau suka tidak suka kita harus menggunakan masker juga. Kalau misalnya kita menganggap bahwa aduh pakai masker engap banget ya dok, akan lebih tidak enak lagi kalau nanti kita sudah sakit dan harus pakai ventilator. Dok, ini ada pertanyaan yang masuk lewat Instagram ya dok ya. Pertanyaannya begini, kan kalau di pesawat itu akan diberi makanan. Nah kan kalau kita mau makan ya pemirsa pasti buka dong, masker dibuka atau face shieldnya dibuka. Nah itu seperti apa dok? Terus kemudian juga kalau makanannya memang makanan yang mesti pakai sendok, tetap mesti pakai sendok kita sendiri kah atau bagaimana? Oke, kalau untuk makan di pesawat, saat ini semua makanan di pesawat itu menggunakan kemasan sekali pakai langsung buang, termasuk untuk cutlery-nya juga. Jadi pada saat misalnya kita udah pakai kayak gini nih, terus kita pakai masker juga, pada saat kita mau makan, kita cuci tangan dulu dengan hand sanitizer, karena kita nggak mungkin semuanya ke belakang cuci tangan. Kemudian kita buka, kemudian kita buka masker kita, sesudah tangan kita bersih, baru kita makan. Dan sesudah kita makan dengan cutlery itu dibereskan, maksudnya sendok garpu ya. Nanti kalau udah selesai, kita mungkin sebaiknya mengganti masker kita lagi dengan yang baru, karena kan udah lembab, udah basah ya. Tadi juga Mbak Lula udah ngingetin bahwa masker cadangan nggak, ini kan cuma untuk 4 jam ya. Kan? Jadi kita harus bawa itu sendiri. Nah, jadi kalau habis makan pakai hand sanitizer lagi, baru kita semua memakai kembali masker dan face shield kita. Gitu. Dok, ini ternyata kan ada banyak hal-hal yang kita nggak pikirkan ya. Nanti salah satunya saya akan tanyakan juga ya dok ya.